Al-Muhtadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mu'alaf Care Al-Muhtadin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengetahui akar permasalahan gesekan umat beragama, mari kita lihat komentar tokoh-tokoh Kristen di Indonesia dalam pendirian gereja dan misi penginjilan. Apa sebenarnya misi dan tujuan suatu gereja didirikan? Dalam buku Bergerak dalam Misi dan Penginjilan, karangan Niko Joto Raharjo yang diterbitkan Yayasan Andi Yogyakarta halaman 85 menyebutkan sebagai berikut, penginjilan dengan membuka gereja baru. Dan juga Dr. C. Peter Wagner dalam bukunya di halaman 86, mengatakan, penanaman gereja untuk tuayan yang lebih besar, menyatakan, satu-satunya metodologi penginjilan yang paling efektif di bawah kolong langit ini adalah menanam gereja-gereja baru. Pada halaman 90, dikatakan, gereja-gereja di Indonesia yang bertumbuh dengan cepat karena banyak membuka gereja baru adalah Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, GPPS, dan Gereja Bethel Indonesia, GBI. Dean Wibrah dalam bukunya, The World Beyond Your Walls, edisi Indonesia berjudul, Menjawab Tantangan Amanat Agung, diterbitkan Yayasan Andi Yogyakarta tahun 1997 pada halaman 50, menyebutkan, pedoman untuk memobilisasi gereja Anda dalam pekerjaan misi. Sebuah gereja yang sungguh-sungguh mengemban mandat untuk memuridkan atau mengkristenkan segala bangsa. Sebuah gereja amanat agung menyadari bahwa penginjilan dunia bukan sekadar satu di antara banyak program gereja. Penginjilan dunia adalah sentral keberadaan gereja. Pada halaman 52, menyebutkan, karena sebuah gereja amanat agung dengan sungguh-sungguh memuridkan segala bangsa, gereja menggerakkan sumber-sumber dayanya dalam penginjilan dunia. Sebuah gereja secara aktif berusaha menggandakan misionaris. Gereja ini melakukan apa yang dapat dilakukan untuk melihat lebih banyak pekerja di ladang tuayan. International Crisis Group, ICG, melaporkan sebagai berikut, akhir November tahun 2010, merilis laporan berkode Asia Briefing and Derajat 114. Lembaga yang bermarkas di Brussels, Belgia ini mempublikasikan hasil investigasi yang panjang dari berbagai sumber bahwa akar masalah di balik insiden Ciketing itu adalah maraknya gerakan kristenisasi di Bekasi yang sebagian didanai dari luar negeri. Dalam laporan berjudul, Indonesia, Christianization and Intolerance, ICG menyimpulkan bahwa salah satu faktor utama meningkatnya gesekan antar umat beragama di Indonesia adalah agresivitas kegiatan penginjilan di daerah Muslim, agresif evangelical Christian proselytizing in Muslim stronghold. Mereka menjadikan orang-orang Muslim yang miskin sebagai objek pemurtadan. Dr. Walter Bonar Sijabat, menerbitkan buku berjudul Panggilan Kita di Indonesia Dewasa Ini, Jakarta, Badan Penerbit Kristen, 1964. Melalui bukunya ini, Dr. Sijabat menegaskan misi sejati kehadiran Kristen dan gereja-gereja mereka di seluruh pelosok Indonesia. Dalam pengantar bukunya, ia menulis, kita terpanggil untuk mengikrarkan iman kita di daerah-daerah berpenduduk berambut keriting, berombak-ombak dan lurus-lurus. Di tengah penduduk berkulit coklat, coklat tua, kuning langsat dan sebagainya. Guna penuaian panggilan inilah, gereja-gereja kita berserak-serak di seluruh penjuru Nusantara agar rakyat yang Bhinneka Tunggal Ika, yang terdiri dari penganut berbagai agama dan ideologi dapat mengenal dan mengikuti Yesus Kristus. Bahwa kehadiran sebuah gereja bagi kaum Kristen bukanlah sekadar persoalan kebebasan beribadah atau kebebasan beragama. Banyak kalangan Muslim dan mungkin juga kaum Kristen sendiri yang tidak paham akan eksistensi sebuah gereja. Bahwa menurut kaum Kristen, pendirian sebuah gereja bukan sekadar pendirian sebuah tempat ibadah, tetapi juga bagian dari sebuah pekerjaan misi Kristen, agar masyarakat di sekitarnya mengenal dan mengikuti Yesus Kristus. Dikatakan dalam buku ini, di halaman 41, di atas gereja terletak tugas pekabaran Injil. Pekabaran Injil adalah dinamis. Secara dinamis gereja bertanggung jawab akan pekabaran Injil ke dalam, kepada orang-orang yang telah menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, eklesia, dan keluar, kepada orang-orang yang sedang menunggu, mengabaikan, menolak atau tidak acuh terhadap Yesus sebagai juru selamat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.